Truth is for those who are ready for it. To those who are not ready, it is better to describe and explain falsehood until they get tired of it and ask you, what is the truth then? Kebenaran adalah bagi mereka yang siap untuk menerimanya. Bagi mereka yang tidak siap, lebih baik menjelaskan apa yang tidak benar, hingga mereka jenuh dan bertanya kepadamu, lalu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang mudah sekali, gampang sekali. Tapi mind kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang sulit. Kalau diberikan kebenaran, dia akan langsung menolak. Dia tidak siap untuk menerima bahwa kebenaran itu straightforward, nggak berbelit-belit, nggak harus dijelaskan dengan panjang lebar. Kebenaran is to the point. Tetapi karena mind kita sudah terbiasa untuk berbelit-belit, diberikan kebenaran dia tidak akan menghargai, tidak akan appreciate. Jadi apa solusinya? Jelaskan apa yang tidak benar. Mahamaya. Tadi dari Gospel of Mahamaya. Jelaskan apa yang merupakan delusi. Apa yang ilusi? Apa saja yang kita lihat sekarang ini semuanya ilusif. Hari ini ada, besok tidak ada. Jangankan bangunan dan benda-benda yang kita miliki, badan ini pun hari ini ada, besok akan diperabukan, akan dikuburkan, akan dibuang kemana. Kalau kita menjelaskan Atma, di awal, sejak awal kita jelaskan Atma itu apa? Sulit. Orang tidak bisa paham Atma itu apa. Tapi dijelaskan dulu. Badan ini dari debu akan kembali ke debu. Dan banyak sekali belief systems, kepercayaan-kepercayaan yang berhenti pada tahap itu. Menjelaskan badan. Tidak maju ke tingkat berikutnya karena mungkin kesiapan mereka yang mendengar ajaran-ajaran dari belief system seperti itu memang cuma sampai segitu. Ada seorang mahasiswa, dia baru masuk college, baru masuk kuliah. Kalau dia langsung diberikan materi PhD, dia tidak bisa menerima. Tidak bisa mencerna. Harus diberikan dari tingkat bawah dulu. Begitu juga dengan anak SD diberikan materi SMA, nggak bisa dia. Dijelaskan dulu apa yang tidak benar. Semuanya tidak benar. Semuanya ini tidak benar. Semuanya ini adalah void, kekosongan. Semuanya ini hari ini ada, besok nggak ada. Kita pernah mendengar cerita tentang Ibrahim bin Adham. Setiap malam dia terganggu oleh suara-suara aneh dari lotengnya, dari atapnya. Dia seorang sultan. Dan setiap malam dia berusaha untuk mencari tahu siapa di situ. Dan suatu ketika dia mulai mendengar, Ibrahim, kau tinggal di rumah siapa? Ini saya sedikit mengimprovisasi. Kau tinggal di rumah siapa? Kau tinggal di Karwanserai, kau tinggal di guest house. Ibrahim bin Adham bingung, dia bilang ini adalah istana saya. Istanamu? Sejak kapan kau tinggal di istana ini? Sejak saya lahir. Sebelumnya? Ya ayah saya, dia seorang sultan juga. Berarti ini istanamu atau istana ayahmu? Sekarang saya warisi istana ini. Jadi bukan istana ayahmu, juga istana ayahku.
Terus ketika dia meninggal, kenapa nggak dia bawa bersama dia? Mana bisa dibawa? Itu kuncinya. Mana bisa dibawa? Tidak bisa dibawa. Kalau kemarin bapakmu tidak bisa membawa istananya ke alam sana, nanti kau mati, kau juga tidak akan bisa membawa istana ini. Dan anakmu yang akan warisi, dia pun tidak akan bisa membawa istana ini. Jadi bukankah kalau demikian kau hanya tinggal di sebuah guest house, bukan di istana milikmu? Neti, Upanishad mengatakan, ini bukan. Nirvana Shatakam. Mano buddhi hamkara cittani naham. Aku bukan panas, bukan pikiran. Aku bukan inteligensi, buddhi. Ahamkara, aku bukan ego. Kalau kita baca psikologi yang sekarang konvensional, tanpa ego you nggak bisa hidup. Harus ada ego. Upanishad mengatakan, Mano buddhi ahamkara cittani naham. Bahkan bukan cuma ego citta yang merupakan benih dari gugusan pikiran dan perasaan. Itu pun bukan aku. Mano buddhi ahamkara cittani naham. Naca grana netra naca. Semua indera-indera ini bukan kamu. Badan ini bukan kamu. Yang bukan dulu harus dijelaskan. What is a falsehood? Setelah menjelaskan yang falsehood itu, baru menjelaskan apa sebenarnya kamu. Chidananda rupa, shivoham. Chid dan chit, dua hal yang agak berbeda. Chit berarti benih dari pikiran kita. Chid berarti benih dari ananda. Di sini ada perbedaan dalam konteksnya. Konteks yang dipakai. Chidananda Sarupa. Chidananda Rupa. Yang menyebabkan ananda. Itulah aku. Chidananda Rupa. Shivoham. Dan orang yang sudah menemukan benih ananda dalam dirinya ini, dia menjadi Shiva. Dia merefleksikan kemuliaan. Dan dia akan membagikan kemuliaan. Dia tidak punya sesuatu yang lain dapat dia bagikan. Hanya kemuliaan. Itu yang akan dia bagikan. Ketika kita melihat orang bahagia, Baba mengatakan, sulit sekali kita melihat orang bahagia. Melihat orang menderita kita bisa berempati. Bisa pura-pura bersimpati, bisa pura-pura pakai topeng compassion. Karena dalam hati kecil kita mensyukuri, aku bahagia, dia ini menderita. Tapi ketika kita melihat orang sedang bahagia, when you see people enjoy, tiba-tiba muncul iri hati, kenapa dia bahagia, kenapa saya nggak sebahagia itu? Kenapa saya nggak sebahagia itu? Seorang raja, dia ingin mencari kebahagiaan itu ada di mana. Dia sudah memiliki segala sesuatu, istri, selir, uang, harta, kekayaan, negara. Dia memberikan pengumuman, tolong jelaskan kepada saya kebahagiaan itu di mana alamatnya. Where can I go to find kebahagiaan? Saya tetap tidak bahagia. Seorang fakir sedang lewat seorang seniasi. Dia bilang, Raja, saya mendengar pengumumanmu. Saya kenal dengan seseorang. Kamu pergi ke tempat itu, dia tahu apa itu kebahagiaan. Dia pergi ke tempat itu, dan dia melihat seorang fakir yang lain, seorang seniasi yang lain, bahkan baju pun tidak punya. Sedang duduk santai, nggak ada meditasi, nggak ada apa. Rice bowl-nya kosong, baking bowl-nya kosong. Tidak punya sesuatu, tapi dia kelihatan bahagia. Dan si raja ini bisa merasakan orang ini bahagia. Dan dia tanya, kenapa kamu bahagia begini? Saya punya segala sesuatu, saya seorang raja, saya memiliki segala sesuatu, saya tidak bahagia.
Saya memiliki seorang istri yang cantik, saya memiliki begitu banyak selir, saya memiliki begitu banyak anak dari istri dan dari selir-selir. Saya memiliki rumah besar, istana besar. Tapi saya tidak bahagia. Apa rahasiamu? Dia bilang, saya tidak memiliki sesuatu, makanya saya bahagia. Tidak berarti besok pagi Anda menyedekahkan semuanya dan pergi naik masuk hutan. But this feeling of I-ness membuat kita tidak bahagia. Aku, ini milikku, ini milikku, ini milikku. My father used to say, before the party is over, leave. Jangan menjadi tamu yang akan meninggalkan party sebagai tamu terakhir. Ketika semua orang lagi bahagia-bahagia, senang-senang, bukan bahagia sih. Leave. Kebahagiaan ada ketika kepemilikan ini tidak ada. Ketika masih ada kepemilikan, tidak bahagia. Memikirkan ini, memikirkan itu. So give away. Give away. Apapun yang kita peroleh dari dunia ini, kita kembalikan ke dunia ini. Kembalikan tentu dengan cara yang intelijen, karena kalau kita memberikan uang kepada orang yang tidak bisa menjaga uang, tidak bisa, spending money is an art. Orang bisa belanja, itu bukan art. Walaupun kita dibohongi, art of shopping. Nggak ada art of shopping. It's an art. Spending money is an art. Where to shop, what to shop. Kapan harus berhenti. So, jelaskan dulu, semuanya ini nggak akan membuatmu bahagia. Setelah itu baru akan dia tanya, kebahagiaan itu apa? What is it? Swami used to say, I give you what you want, so you may want what I have come to give you. Saya memenuhi keinginan kalian. Minta ini dikasih, minta itu, sakit ini, sakit itu. Diberikan. Setelah itu, so that you may want what I have come to give you. Saya masih ingat ketika Archana baru datang ke ashram, dia suka duduk di corner itu bersama anak-anak muda lainnya. Ugel-ugelan. True. Dan saya membiarkan. Okay, ugel-ugelan, fine. I give you what you want. Pertanyaannya aneh-aneh. Fine, saya layani. Tapi dalam waktu singkat sekali, nggak sampai setahun, dia mulai bertanya tentang hal-hal yang saya ingin jelaskan. Dia seorang pembaca yang luar biasa, lebih cepat dari saya. Lebih cepat, dan dia tidak scanning, dia baca, benar-benar baca. Saya suka banyak sekali buku yang saya scan through. Dia betul-betul baca, dan we used to discuss over the phone, meetings here. Pertama nggak begitu sering ke sini. Over the phone kita bisa diskusi tentang isi buku, tentang apa. I was a good reader. Mata saya masih cukup okay. And within 1 year, dia catch up. Dia ingin bertanya sesuatu yang saya ingin jelaskan. Yang saya sudah simpan-simpan. Kapan dia tanya, kapan saya akan jelaskan. This is the thing I miss. Right now, our dialogues is just one way. Saya pun nggak tahu apa yang saya harus bicarakan. Tapi kalau ada Archana, dia akan punya begitu banyak pertanyaan. Sampai terakhir, masih di rumah sakit pun, dia tanya ini, tanya itu. And then I have ideas. Dan apa yang dia tanya, mungkin dia tidak mendengar jawaban saya, tapi jawaban itu saya sampaikan lewat kelas dan sebagainya. So, there is a boredom. Orang merasa jenuh akhirnya. Dengan pertanyaan yang itu juga.
kejenuhan ini adalah kejenuhan yang mulia. Kalau bertanyanya itu mau beli rumah di sini, mau jodohin anaknya ke sini, mau ini ke sana, mau itu ke situ. Saya lagi sakit ini, sakit itu. That's your karma, man. What am I there to do? Seorang perempuan yang gemuk sekali. Kalau di India, perempuan gemuk itu nggak dibilang gemuk, healthy. Gemuk sekali, nggak punya pacar, nggak ada yang mau sama dia. Kaya raya. Ketika seseorang menawarkan, may I marry you, can I marry you, will you marry me? What do you say? Will you marry me? Do you say that? Will you marry me? She jumped at the idea. Ada cowok, lumayan gantengnya. Tapi dia bilang, saya kalau kawin sama kamu di dalam, masih waras ya. Di dalam kepercayaan yang kamu anut tuh, kamu boleh kawin 7 kali. Dia bilang, so? Kenapa 7 kali? Dia bilang, 1 untuk 1 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk minggu pun 1. There's a beautiful song. You can kiss me on this day, that day, but you don't kiss me on Sunday. Di sini soal kawin, bahkan Sunday also you need a woman. But he said, I'm not like that. I'm not like that. I'm not like that. I'm different. I love you dearly. I will never even look at any other girl. Saya akan setia sama kamu. Orang tua tidak setuju. Ini kamu mau kawin sama siapa ini? Kepercayaan kita lain, kepercayaan dia lain. Dia mau kawin 7 kali. Kamu gimana ini? Dia bilang, look at me. Saya udah sekian tahun dan saya nggak ada yang mau minta. Tidak pernah diucapkan, tidak pernah bertanya, will you marry me? The first time. I'm so excited. Orang tua bilang apa? Ya udah, ikutin kehendak dia. Say, don't worry, father, mother, papa, mama, don't worry. My is not same. Saya tidak seperti lain. Dia akan tetap setia sama saya. Oke. Kawin. Tidak sampai 6 bulan, 7 bulan kemudian, mulai cekcok. Mulai dia dengar punya berselingkuh lah, inilah, itulah. Dan pada suatu ketika dia bawa pulang perempuannya. Dia bilang, ini saya mau kawin sama dia. Dan saya datang ke sini untuk minta izin sama kamu. Kalau enggak sih sebetulnya saya bisa kawin. Cuma ya, I love you, so that's why I need your izin. Dia bilang, but you said kamu kan setia ini itu. Dia bilang, look, saya tuh kasihan sama kamu kan gemuk sekali. Kamu tidak bisa melayani saya, jadi saya berikan kamu asisten. Supaya bebanmu akan berkurang. Asisten dulu 1 menjadi 2, asisten pun terus dicarikan asisten lagi. Karena kasihan. Sebelum mencapai target 7, perempuan ini, yang pertama ini, saya tidak akan sebut namanya, kalian sudah tahu, kenal. Kita pernah bertemu di beberapa pertemuan, diundang bersama, 2 or 3 times, tapi dia masih ingat saya mungkin ya, dapat buku atau apa. Dia menghubungi saya, dia bilang, Pak, saya mau ketemu dengan Bapak. Why? What happened? Dia bertemu, dia bilang, ini that's your problem. Waktu kamu kawin, undangan pun kamu tidak kirim. Sekarang, sudah posisinya begini, kamu datang ke saya, what for? Dia bilang, no, please, Bapak, you help me out. What to do? Dia pikir saya akan berikan jimat atau apa, supaya dia lebih cantik, dan suami dia akan. Saya bilang, first of all, pertama kamu dapat asisten, okay, fine. You bisa menerima kan? Ya, tapi saya pikir cuma 1 asisten kan, ini asisten punya asisten lagi. Oh, that is the risk. Kalau kamu mau punya asisten, ya asistenmu juga perlu asisten dong. Nggak apa-apa, kamu terima aja. Kok begitu Bapak jadinya? So they started fighting. And then she reported to me again. Dia bilang, ini suamiku kurang ajar. Saya bilang, apa? What happened again? Dari dulu juga kita udah tahu kurang ajar. Apa yang baru? Apa yang baru?
Dia bilang yang baru adalah dia membuat saya kaget. Bahwa dia bilang tujuan saya kawin sama kamu itu supaya saya mendapatkan coupling di surga. Kok bisa begitu? Ya, dia bilang. Karena kamu ikut kepercayaan saya berhasil mengkonversi kamu, dan saya coba lihat asistenmu itu juga dari kepercayaan lain. Asisten dia juga dari kepercayaan lain. Jadi saya punya 7 coupling di surga. Target saya adalah punya 7 coupling. Lumayan kalau 1.000 meter per 7.000 meter bisa tanam sesuatu juga. I said, but he's right. He's right. He's walking his talk. Dia lagi melakukan apa yang dia yakini. Kamu tidak boleh keberatan. Biarlah dia. Enggak, saya mau ceraiin dia. Why to report to me? Kalau kamu mau cerai sama dia, kamu tidak akan kembali lapor ke saya. Kenal pun tak kagak. Cuma bertemu 2 kali, 3 kali. Kamu tidak akan lapor ke saya. Kamu akan ceraikan langsung. Ngapain lapor ke saya? Inilah orang-orang yang belum cukup tahu apa ilusi. Apa ilusi? Mau healthy ya healthy. Tidak ada seseorang, saya lagi dengar tadi klip, beautiful klip. Tidak ada satupun orang gemuk yang tidak tahu bahwa dirinya gemuk. Semua orang gemuk itu tahu bahwa dirinya gemuk. Dan mereka juga tahu bagaimana solusinya. Tidak ada satupun orang dia bilang, orang gemuk yang tidak tahu dia nggak gemuk, dan dia tidak tahu solusinya. Dia semua tahu solusinya. But how to implement it? Bagaimana mengimplementasikan solusi itu? Ini yang kita belum siap. But coming back to Mahamaya's message today, kita harus tahu mana yang tidak benar, dan setelah mencapai titik jenuh, mana yang benar. Baru setelah itu, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham akan masuk akal. Kita bisa memahami maknanya. Terima kasih.